berjudul Cakwa, kamu lagi apa? Kok kayaknya serius banget sih? Kayaknya aku lagi baca cerpen mata mungil yang menyimpan dunia, tapi aku penasaran deh sama makna yang belum tahu dari cerpen ini. Yuk, kita cari tahu. Ayo! dalam cerita pendek yang berjudul Mata Mungil yang Menyimpan Dunia, mengisahkan Gustav, seorang pria yang setiap hari terjebak dalam kemacetan dan selalu melihat seorang anak kecil bermain di lorong jalan layang. Yang menarik perhatian Gustav adalah mata bocah itu. Tatapan anak kecil tersebut, Gustav seakan melihat dunia yang berubah menjadi indah, penuh imajinasi dan keajaiban. Namun seiring waktu, kekaguman itu berubah menjadi obsesi. Sampai akhirnya dunia yang dilihat Gustav berubah menjadi gelap dan menegangkan. Makna leksikal dan makna konotatif. Di cerpen ini, makna leksikal juga sering muncul melalui kata-kata seperti jalan, mata, mobil, dan lain sebagainya yang semuanya merujuk pada makna literatur. Sementara itu, makna konotatif juga sering muncul dengan sangat kuat. Contoh, frasa mata mungil yang menyimpan dunia bukan hanya merujuk pada mata fisik, akan tetapi juga memberikan makna keberanian, keindahan, kemurnian, dan keimajinasian. Selanjutnya terdapat ungkapan mata keruh yang menanggung beban hidup, yang menunjukkan bagaimana tekanan dan penderitaan yang dialami oleh seseorang. Dalam cerpen ini juga terdapat metafora dan personifikasi yang menggambarkan bagaimana imajinasi yang kuat di dalam cerpen ini. Misalnya, tiang listrik yang digambarkan seperti pepohonan rindang, lalu jalanan yang mengalir seperti sungai, hingga bunga mawar yang tumbuh dari retakan trotoar. Semua ini memperlihatkan bagaimana imajinasi yang terdapat dalam cerita ini. Dalam metafora-metafora tersebut menunjukkan bagaimana mata bocah itu melihat dunia dengan cara lebih hidup dan penuh warna. Dalam cerpen Mata Mungil yang Menyimpan Dunia juga terdapat personifikasi seperti kepompong yang tampak bergeletaran hidup dan air yang terasa bernyawa. Semua itu memperkuat imajinatif yang menjadi ciri khas cerpen tersebut. Makna simbolik. Simbol utama dari cerita pendek tersebut adalah kata mata. Mata bocah digambarkan sebagai simbol dari dunia yang murni, polos, dan penuh imajinasi. Sebaliknya, mata orang dewasa digambarkan penuh kepenatan, kekerasan, dan luka batin. Seiring berkembangnya cerita, mata juga menjadi simbol obsesi ketika Gustav ingin memiliki mata bocah tersebut. Pada akhir cerita, simbol mata berubah total ketika orang-orang menyebutkan mata Gustav sebagai mata iblis. Hal ini menandakan perubahan makna yang sangat ekstrim dari keindahan menjadi kegelapan, makna emotif dan ambiguitas. Pemilihan kata dari cerpen ini juga menimbulkan makna. Kata-kata seperti jernih, bening, dan gemercik memberikan nuansa indah dan lembut. Kata-kata seperti bangkai bayi, kacang lancap, dan kebencian menimbulkan suasana gelap dan menakutkan. Cerpen ini juga memuat makna ambiguitas, terutama ketika tidak jelas apakah keindahan yang dilihat oleh Gustav benar-benar nyata atau hanya imajinasinya. Ketidakpastian itu tersebut membuat makna cerpen terasa lebih dalam dan kompleks. Dari analisis semantik ini dapat disimpulkan bahwa cerpen Mata Mungil yang Menyimpan Dunia yang menggunakan bahasa secara kreatif dapat membangun sebuah makna. Makna tidak hanya hadir dalam sebuah kata-kata, tapi juga hadir dalam simbol, metafora, imajinasi, dan konteks emosional. Melalui teori Gustav ini, pembaca diajak untuk memahami bagaimana kita memandang dunia itu sangat mempengaruhi makna yang kita ciptakan sendiri.